seorang muslim yang dia tidak menyempurnakan peribadahannya kepada Allah, dia meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin kehidupannya tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah berbahagia. Tidak akan pernah berada di dalam ketenangan. Tidak akan pernah. Kenapa? Ya memang kebahagiaan dia itu berjalan di atas agama yang benar. Berjalan di atas agama Rasulullah dengan memurnikan agama itu hanya untuk Allah. Jangankan dia meninggalkan agama Islam, jangankan dia meninggalkan sebagian saja, itu akan kehilangan. Dia meninggalkan sebagian kecil dari tauhid, itu akan hilang ketenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bahwa yang diturunkan oleh Allah ya Rabbul Alamin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memujinya atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Bapak dan Ibu yang Allah ya Muhammadin, pada pertemuan kita yang kedua ini kita masih akan membahas tentang hadis-hadis yang terkait dengan akidah dan tauhid. Dan insyaallah taala pada hari ini kita akan membahas hadis yang kedua, yaitu al-Islam dinul fitrah. Islam itu adalah agama fitrah. Ya, insyaallah taala pembahasan ini mungkin sudah sering didengar. Mudah-mudahan ini menjadi wajah, menjadi pengingat kembali, dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Ya, hadis yang menyebutkan tentang Islam ini adalah agama fitrah itu banyak, ya, dan diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih keduanya. Dan lafaz yang saya bawakan ini adalah lafaz yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak setiap anak itu dilahirkan kecuali dia di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak-anaknya itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kamatan tajul bahimatu bahimata jada'aha hal tuhissuna fiha min jada'aha. Sebagaimana kata Nabi SAW, binatang, ternak, hewan yang melahirkan hewan yang sempurna, yang tidak cacat. Hal tuhissu fiha min jada'ah. Maka apakah kalian mendapatkan pada anak yang lahir dengan sempurna itu jada'ah? Jada'ah itu kambing yang terpotong telinganya, cacat, ya. Maka tentu ya pertanyaan Nabi SAW tadi, apakah kalian akan menemukan pada anak yang binatang yang lahir dengan sempurna itu sebuah kecacatan? Maka ini adalah pertanyaan retoris. Jawabannya adalah tentu saja tidak. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah ya, hadis tidak ada hadis yang agung.
memberikan pada kita banyak sekali pelajaran-pelajaran. Termasuk adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, kita akan sampaikan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu rahimahullah yang bermain, apa yang dimaksud dengan fitrah? Ya, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Ada beberapa penjelasan dari para ulama tentang apa yang dimaksud dengan fitrah. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwa, di dalam diri seseorang, anak keturunan Adam, semua manusia, minal imani bi wujudillahi wal i'tiraf bi rububiyyah, berupa keimanan akan wujud Allah Subhanahu wa taala, akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan mengenali kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, mengenali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakannya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan yang menguasai langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, yang mengaturnya. Ya, ini adalah makna pertama dari kata fitrah. Maka maksudnya adalah setiap anak ketika dilahirkan ke dunia, mereka semua mengakui dan mengenali bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya roh bagi dia, satu-satunya yang menciptakan dia, dan seterusnya. Dan karena ini adalah fitrah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwa seseorang, maka dia tidak akan berubah, tidak akan tercabut dari seseorang. Selamanya dia tetap akan mengakui bahwa Allah lah Tuhannya dia. Ya. Kalau ada yang dia mengingkari bahwa Allah adalah Tuhannya, atau dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, maka itu hanya bentuk istikbar saja, hanya bentuk sebuah kesombongan saja. Karena pada hakikatnya di dalam hatinya dia tidak akan pernah bisa mengingkari bahwa ada yang menciptakan dirinya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu setelah menyampaikan hadis tadi, "Tsumma yaqulu Abu Hurairah kemudian mengatakan, waqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian kalau kalian menghendaki, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Ya. Itu agama itu mengakui bahwa Allah adalah yang menciptakan dirinya, itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia berada di atas fitrah itu, di atas pengenalan terhadap kerububiyahan Allah. Kemudian Allah melanjutkan, la tabdila li khalqillah, maka tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Artinya fitrah itu tetap akan ada pada diri seseorang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimahullah wa iyyakum, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa kita semuanya, saya dan Bapak Ibu sekalian serta seluruh manusia, itu pernah dikeluarkan dari sulbi Adam dan diambil persaksiannya. Diambil persaksiannya yang mempersaksikan bahwa Allah lah Tuhan kita. Cuma kita gak ingat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, dzurriyyatahum, keturunan mereka semuanya, termasuk kita, karena kita adalah anak keturunan Adam. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbikum,
bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka seluruh anak keturunan Adam itu mengatakan syahidna, ya kami mempersaksikannya. Ya. Nah inilah fitrahnya, ya. Fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita, pada semua keturunan Adam. Allah jadikan kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita sebelum kita dilahirkan ke dunia. Nah, Bapak dan Ibu rahimahullah wa iyyakum ajmain. Inilah fitrah yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Makanya banyak sekali dari perkara-perkara tauhid, perkara-perkara akidah yang kalau seandainya seseorang itu masih tetap berada fitrahnya selamat, dia tidak terkena syubhat, dia tidak istikbar, dia tidak sombong, maka dia akan menetapkan akidah Islamnya cukup dengan fitrahnya saja. Misalnya, meyakini bahwa Allah itu berada di atas langit. Ini adalah fitrah. Maka setiap orang yang kalau seandainya di dalam kepalanya tidak terdapat syubhat, masih asli, maka kalau dia ditanya di mana Tuhanmu berada, maka dia pasti akan menjawab bahwa Tuhannya berada di atas langit. Bahkan orang-orang kafir yang mereka meyakini ada banyak Tuhan, itu kalau seandainya mereka berdoa, mereka akan menghadapkan hatinya itu ke langit. Ya. Demikian juga dengan orang-orang musyrik yang mereka memiliki banyak Tuhan, memiliki banyak Tuhan yang mereka sembah, yang mereka agungkan, mereka berdoa padanya, banyak Tuhannya. Tetapi ketika mereka berada dalam keadaan terpepet, maka mereka akan kembali kepada fitrahnya dan hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza raqibu fil fulki ja'alu Allaha mukhlishina lahud-din." Maka ketika mereka itu berada di atas kapal, terombang-ambing oleh ombak, ya, mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Maka apa? Ja'alullaha mukhlishina lahud-din. Maka mereka berdoa semata-mata hanya kepada Allah, mengikhlaskan seluruh agamanya hanya kepada Allah. Karena itulah fitrahnya dia, yang Allah tanamkan dalam dirinya, yang tidak akan pernah hilang. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu rahimahullah ya, adanya fitrah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya, itu tidak cukup. Karena setiap insan itu dituntut dengan dua persaksian. Persaksian yang pertama dulu di alam ruh. Ya. Kita nggak ini sudah dilakukan oleh semua manusia. Tetapi persaksian yang pertama ini tidak manfaat kalau dia tidak memenuhi persaksian yang kedua, yaitu persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah pada zaman sekarang. Ya, kalau pada zaman nabi-nabi dahulu sesuai dengan ajaran pada nabi-nabi yang diutus pada mereka. Ya. Maka tidak cukup, harus dipenuhi dengan persaksian yang kedua. Ya. Bapak dan Ibu rahimahullah wa iyyakum. Demikian juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mereka kembali kepada fitrahnya sebelum mereka masuk Islam. Ketika mereka kembali kepada fitrahnya, maka mereka akan beribadah kepada Allah saja. Misalnya adalah kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, atau juga masuk Islamnya Amr ibnu Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Amr ibnu Jamuh itu memiliki 3 orang putra, 3-tiganya masuk Islam. Lalu ngajak bapaknya untuk masuk Islam, yaitu Amr ibnu Jamuh. Amr ibnu Jamuh ini pertama-tama nolak. Dia memiliki berhala. Berhalanya itu dibuat dari kayu dan sangat diagungkan. Tidaklah dia melakukan satu perbuatan, mengambil satu keputusan kecuali dia minta pertimbangan kepada berhalanya tadi. Berhalanya itu dari kayu, ya, patung yang terbuat dari kayu. Ketika diajak masuk Islam,
oleh anak-anaknya, dia mengatakan enggak, saya nggak akan terima orang yang diutus ini. Ya, orang baru ini saya nggak akan terima. Sebelum saya bermusyawarah, saya akan minta pendapat sama berhala. Namanya mana? Berhalanya namanya mana? Ya. Maka dia ngomong sama mana? Ini gimana nih? Saya tidak pernah ngambil satu keputusan pun kecuali dapat ilham dari Anda. Saya mau, ini ada orang yang baru menawarkan untuk hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada engkau. Apa pendapatmu? Ya, maka siapa namanya? Malam itu, Abraham sudah ngomong, anak-anaknya pikir ini musyawarahnya sama berhala. Jadi berhalanya diambil sama anak-anaknya, dibuang ke tempat sampah. Paginya malam-malam cari-cari berhalanya kemana? Berhala-berhalanya gak ada di Tuhannya, gak ada. Cari-cari ada di tempat sampah. Maka dia ambil, dia bersihin, apa segala macam taruh lagi. Malamnya dia ngomong lagi, ini ada orang baru menawarkan agama agar saya nggak beribadah sama kamu. Saya ibadahnya sama Allah saja. Gimana buat kamu? Kasih saya pendapat, kasih saya ilham. Tapi ya namanya berhala, agama ini ngomong. Malamnya dia istirahat, sama anak-anaknya diambil lagi, dibuang lagi. Ya, di Madinah itu ada sebuah tempat seperti sumur yang biasanya di sana itu para wanita Madinah itu membuang. Kalau sekarang ini kayak pembantu saja, kayak pembantu. Jadi memang tempatnya kotor, dibuang di situ. Paginya marah-marah lagi, dibersihin lagi, balikin lagi, ngomong lagi malamnya sama anak-anaknya, diambil lagi di pas malam yang ketiganya itu dia kasih pedang berhalanya. Dia bilang kalau kamu memang Tuhan, kamu bela diri kamu sendiri. Kamu bela diri kamu sendiri. Kalau kamu bukan Tuhan ya sudah. Kalau kamu Tuhan bela, masa kamu dibina seperti itu terima? Malamnya sama anak-anaknya diambil lagi, dikasih bangkai anjing, dilempar lagi ke tempat. Maka dia kemudian dan ketika dia cari, dia temukan si berhalanya itu dikencingin sama saat itu apa namanya? Fox apa? Bukan. Salad. Kita nggak tahu ada nggak ya? Semacam kayak serigala tapi kecil. Rubah. Ya, rubah. Dikencingin sama rubah. Lalu dia mengatakan Tuhan dengan saya bahasa Arab. Rabbun yaqulu alaina salam. Dia bilang ini Tuhan, tapi kok dikencingin sama rubah. Maka dia dengan fitrahnya dia tinggalkan itu. Ini gak layak dijadikan Tuhan. Dikencingin sama rubah, dibuang ke tempat sampah. Maka dia mengatakan saya akan beribadah hanya kepada Allah. Jadi itu menjadi sebab dari keislaman Amr itu Jam radhiyallahu taala. Memang fitrah dia begitu. Nah, bahwa dari orang yang Allah ya ini fitrah, makna fitrah yang pertama. Makna fitrah yang pertama, yang kedua adalah al-istidad wal qabiliyah lil qabul li qabul iman. Ya, dia adalah kesiapan dan kecenderungan untuk menerima keimanan. Ini fitrah, condong kepada keimanan, bahasa ringkasnya begitu. Nah, fitrah yang kedua itu adalah condong kepada keimanan, condong kepada kebenaran. Ya. Dan ini juga kita temukan bahkan pada orang-orang kafir sekalipun itu ada kecondongan bagi mereka untuk melakukan kebaikan. Ya. Walaupun kebaikannya mungkin kebaikan secara universal. Mereka benci perbuatan zina di dunia manapun. Itu pada asalnya mereka tidak suka dengan zina karena ini bertentangan dengan fitrah. Ya, mereka tidak suka dengan kedurhakaan kepada orang tua. Itu adalah fitrah mereka, kecondongan kepada apa? Kebaikan, kecondongan kepada kebenaran. Maka kalau fitrah seseorang itu masih selamat, masih bersih, itu dia bisa mengenali kebenaran dan dosa hanya dengan hati. Ya, Nabi SAW dalam beberapa hal ketika ditanya tentang al-ismu wal birru, tentang dosa
dan tentang kebaikan, Nabi SAW menyatakan istaghfirullah, mintalah fatwa sama hatimu. Minta fatwa sama hatimu. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu adalah mahaka ala qalbika wa karihta an yattali'a alaika nas. Bahwa yang dimaksud dengan dosa itu adalah apa yang membuat hatimu tidak tenang, membuat hatimu tidak nyaman, dan engkau gak suka kalau manusia melihatmu melakukan hal itu. Ya. Ini fitrahnya. Hatinya manusia pada asalnya itu dia tidak suka dengan keburukan. Kalau dia membuat keburukan, hatinya tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Ya. Ini saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pernah melakukan dan merasakan hal itu. Kita melakukan sesuatu, kemudian hati kita gak nyaman. Hati kita gak nyaman, ya nggak? Kayaknya gak benar, kayaknya dosanya, atau hati kita jadi deg-degan gitu pas mau melakukan hal itu. Maka ketahuilah, itulah dosa. Karena Nabi mengatakan al-ismu mahaka ala qalbika. Dosa itu adalah apa yang membuat hatimu tidak tenang. Tentunya ini adalah apa? Hati yang masih di atas fitrahnya, yang masih condong kepada kebenaran. Meskipun fitrah itu tidak bisa berubah, tetapi terkadang fitrah itu tertutupi oleh kesombongan, tertutupi oleh dosa. Ya, maka kita temukan juga ada orang yang melakukan dosa itu gak ada Tuhan. Ya, dia melakukan dosa itu kayak makan aja, gak ada masalah sama sekali. Apa namanya? Kerentak hatinya itu gak ada. Ya, bisikan hatinya itu gak ada. Dosa itu ya udah. Nah, kalau yang kayak gini hatinya sudah tertutup, fitrahnya itu tertutupi oleh dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka kalau dari orang yang ngomong yang benar, fitrah ini meskipun ada, dia tetap harus ya. Kalau dari orang yang ngomong yang benar, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, anna awwala wajibin ala ibad buat tauhidullah. Bahwasanya kewajiban yang pertama bagi seorang hamba itu adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ya, mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan menafikan, menolak seluruh bentuk persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena secara fitrah manusia itu kan mengakui bahwa Allah yang menciptakannya, betul ya? Ya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rizkinya, Allah yang mengaturnya dan seterusnya. Maka kalau seseorang itu dia berpikir dan dia berjalan di atas fitrahnya, maka dia tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah. Karena dia tahu Tuhan yang berhak untuk diibadahi itu adalah hanya yang menciptakan dia, yang memberi rezeki dia, yang mengatur hidupnya dan seterusnya, yang memberikan pahala dan ancaman siksaan bagi dia. Dia tahu itu hanya Allah. Lalu kenapa dia beribadah kepada selain Allah? Maka seorang yang berjalan di atas fitrahnya, dia pasti akan beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Itulah yang terjadi pada siapa tadi? Pada Abu Dzar Al-Ghifari atau pada Amr bin Jamuh. Dia tahu itu Tuhannya gak layak untuk dijadikan Tuhan, itu gak layak. Kenapa? Ya sudah ngapa-ngapain, bela dirinya aja gak bisa. Itu juga yang dijadikan logika oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah menghancurkan berhala-berhala itu. Mereka dikembalikan kepada fitrahnya, ditanyakan kepada fitrahnya. Berhala yang dihancurin semuanya. Kemudian Ibrahim ditangkap, Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan semua ini wahai Ibrahim? Apa jawabannya Ibrahim? Tidak, bukan. Ini berhala yang paling besar ini yang melakukannya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya dia kalau dia bisa ngomong. Dikembalikan kepada fitrahnya. Berhala ini nggak bisa ngapa-ngapain, bela dirinya nggak bisa, ngomong nggak bisa, dengar nggak bisa, apalagi ngancurin berhala yang lain. Maka apa perkataan kaumnya?
Lapat alim terlambat, ulaian cikun, wahai kamu gimana sih? Kamu gak tahu berhala-berhala ini gak bisa ngomong. Lalu ditanya lagi, terus ngapain kamu beribadah kepada Tuhan yang gak bisa memberikan manfaat, gak bisa memberikan ngomong, gak bisa nolong dirinya juga kan? Bisa dikembalikan kepada fitrah. Maka mereka ini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan yang wanukisu ala ru'usihim. Maka mereka pun menundukkan kepala mereka. Gak bisa ngomong lagi. Apa yang mereka lakukan itu memang sebenarnya gak logis, gak sesuai dengan apa? Fitrahnya mereka. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah ya, ini faedah yang kedua. Nah, itu juga Bapak dan Ibu yang Allah ya, kenapa di dalam dakwah Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy, Nabi tidak mengajarkan kepada mereka bahwa Allah itu ada. Benar kan? Karena secara fitrahnya mereka mengakui Allah itu ada, tapi mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, kecuali orang yang memang lahir sebagai orang mulhid, orang yang benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada, ya tentunya diajari dengan apa namanya, keimanan bahwa Allah itu ya. Bapak dan Ibu yang Allah ya ajmain. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua, anal fitrah la yumkinu an tazula. Bahwasanya fitrah itu tidak mungkin hilang. Ya, hanya saja terkadang dia tertutupi dengan sebab kekafiran, kesyirikan dan dosa-dosa. Maka apabila penghalang-penghalang itu hilang, maka manusia akan kembali kepada fitrah. Bapak dan Ibu yang Allah ya, ini seperti yang tadi disampaikan bahwa fitrah ini tidak mungkin hilang, tetapi terkadang dia tertutup. Maka yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita agar tetap berada di atas fitrah, condong kepada kebenaran, condong kepada tauhid dan seterusnya itu, maka hilangkan penghalang-penghalangnya dari dosa, dari kekafiran, dari kesyirikan. Ya, dari dosa-dosa tentunya dengan bertobat. Dari kesyirikan atau kekafiran dengan bertobat. Yang kedua adalah dengan terus belajar tentang itu, apa kekafiran itu apa saja rinciannya agar kita bisa menjauhinya, syirik itu apa saja agar kita bisa menghindarinya, dosa-dosa itu apa saja agar kita bisa menghindarinya. Kita belajar tentang tauhid, tentang akidah dan seterusnya. Ini akan mengembalikan kita kepada fitrah, sehingga hati kita itu bisa ditanya tentang satu perkara. Istafti qalbak itu bisa kembali kepada kita. Hati kita ini akan menjadi tidak tenang dengan dosa-dosa, itu akan kembali. Akan kembali kepada fitrah. Bapak dan Ibu yang Allah ya, ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, anna tadayyuna bid-dinil haqqi daruratun insaniyatun. Ya. Bahwasanya beragama dengan agama yang benar itu adalah kebutuhan manusia. Ya. Kebutuhan yang seorang manusia itu tidak mungkin melalaikannya, meninggalkannya. Itu nggak mungkin. Dan berpaling darinya itu nggak mungkin. Ya, itu tidak bisa dilakukan. Karena memang tadi Allah tanamkan di dalam jiwa kita yang paling dalam bahwa kita itu harus beribadah kepada sesuatu. Tentunya kepada Allah. Itulah kenapa kita temukan di dalam kehidupan kita, dalam misalnya suku-suku yang terdalam, suku-suku yang mungkin tidak pernah bergaul dengan manusia, mereka tidak pernah dengar ketemu dengan manusia yang lain. Apakah mereka memiliki sesuatu yang disembah? Mereka pasti memiliki sesuatu yang disembah. Cuma bisa jadi sesuatu mereka salah. Mereka nyembah dewa-dewa atau nyembah leluhur dan seterusnya.
Ini menunjukkan bahwa kebutuhan beribadah kepada Allah itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan pada diri seseorang. Tidak bisa. Karena disitulah letak kebahagiaan seorang hamba. Letak kesempurnaan kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia bisa beribadah kepada Tuhan yang dia yakini. Ya. Makanya seorang muslim yang dia tidak menyempurnakan peribadahannya kepada Allah, dia meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin kehidupannya tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah berbahagia. Tidak akan pernah berada di dalam ketenangan. Tidak akan pernah. Kenapa? Ya memang kebahagiaan dia itu berjalan di atas agama yang benar. Berjalan di atas agama Rasulullah dengan memurnikan agama itu hanya untuk Allah. Jangankan dia meninggalkan agama Islam, jangankan dia meninggalkan sebagian saja, itu akan kehilangan. Dia meninggalkan sebagian kecil dari tauhid, itu akan hilang ketenangan. Sebuah contoh misalnya, kita pernah bahas seseorang yang biasa memakai jimat, dia kemana-mana biasa pakai jimat. Terus waktu ketika jimatnya ketinggalan, apa yang terjadi? Galau sepanjang jalan, kayak bapak dan ibu sekarang pergi ketinggalan HP. Benar kan? Galau sudah, bingung, dunianya jadi serba enak. Dia jadi serba enak, dan itu realita. Itu realita. Atau orang yang percaya dengan tahayul, dengan tatoyur misalnya, pertanda siap. Ada kucing, nabrak kucing udah sepanjang jalan gak tenang ya. Di rumah lagi bersih-bersih, foto keluarganya jatuh, kacanya pecah, udah paling gak tenang itu sepanjang hidup. Ini ada apa ini, ada apa ini mau ada musibah apa ya kan? Padahal itu hanyalah apa? Hanyalah tahayul. Itu baru melanggar sebagian dari ajaran Islam. Gimana nih? Bagaimana dengan meninggalkan ibadah-ibadah yang pokok? Dijamin tidak akan. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu adalah kebutuhan pokok manusia. Lebih butuh daripada makan dan minumnya. Sebagian mengakuinya, sebagian enggak. Ada. Sudah ada. Dan kalau yang rahimahullah Allah yang majmu'in kita lanjutkan mungkin dengan sedikit lebih ringkas. Saya yang ke-5 ya. Anna awladal mu'minin najuna yawmal qiyamah. Wa hiya min al-masail al-mujma' 'alaiha. Yang kelima, bahwasanya anak-anak orang yang beriman itu mereka akan selamat nanti di hari kiamat. Dan ini adalah permasalahan yang telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Maksudnya bahwa anak-anak kaum muslimin yang mereka meninggal ketika mereka masih kecil, masih belum balik, maka mereka semua mati di atas fitrahnya, yaitu fitrah keimanan, fitrah keislaman, fitrah di atas tauhid. Maka seluruh anak-anak kaum muslimin yang mereka meninggal ketika masih kecil sebelum balik, maka mereka semuanya di surga. Ya, mereka semuanya di surga. Jadi adalah kesepakatan seluruh para. Adapun anak-anaknya orang kafir, anak-anaknya non-Islam, non-Muslimin, maka di sini berselisih pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa anak-anaknya orang musyrikin itu pun sama seperti anak-anaknya kaum muslimin, yaitu mereka selamat, mereka akan masuk ke dalam surga. Dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika beliau bersyarah hadis ini. Ya, Imam Al-Bukhari ini juga dengan Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan bahwa anak-anaknya orang musyrik itu mereka selamat dan mereka akan masuk di dalam surga. Apa dalilnya? Ya, ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang orang-orang musyrik, anak-anaknya orang-orang musyrik itu mereka
selamat nanti di akhirat adalah hadis tentang Isra, ya, bahwa ditampakkan kepada Nabi SAW kiamat itu sudah terjadi. Lalu Nabi SAW itu melihat ada seseorang yang tinggi dan di sekelilingnya ada anak-anak kecil, yang sedang bermain-main di bawah arsy. Ya. Lalu Nabi SAW menjelaskan siapa lelaki yang tinggi tadi. Beliau mengatakan wa amma rajulun tawil alladhi fi rawdah fa innahu Ibrahim alaihi salam. Adapun lelaki yang tinggi yang berada di dalam taman, maka itu adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa amma al-wildan hawlahu fa kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Adapun anak-anak kecil yang berada di sekeliling, di sekitar Nabi Ibrahim, itu adalah setiap anak yang terlahir di atas fitrah. Fakila lalu dikatakan, wahai Rasulullah, wa auladul musyrikin, apakah demikian juga dengan anak-anaknya orang-orang musyrik? Maka Nabi SAW mengatakan, wa auladul musyrikin, demikian juga dengan anak-anaknya orang-orang musyrik. Karena anak-anaknya orang musyrik itu pun mereka terlahir di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu illa 'ala fitrah. Ya, semua anak terlahir di atas fitrah. Artinya sebelum balik mereka tidak menjadi Majusi, tidak menjadi Nasrani, tidak menjadi Yahudi, mereka tetap berada di atas fitrah. Ya, setelah mereka balik, barulah tadi yuhawidanihi ayunasirani atau yumajisani. Ya, kedua orang tuanya yang menjadikannya Nasrani, Majusi dan seterusnya. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, dan ini pendapat dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwasanya anak-anaknya orang-orang musyrik itu sama seperti orang-orang ahlul fatrah, orang-orang yang terputus kenabian dari mereka. Mereka tidak menemui zaman kenabian, mereka tidak pernah mendengar Islam sama sekali. Bahwasanya mereka nanti di akhirat itu akan diuji. Ya, mereka akan diuji. Apa ujiannya? Ujiannya diperintahkan untuk masuk neraka. Siapa yang taat dengan perintah itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak taat dengan perintah itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Dan pendapat yang kedua ini lebih masyhur, lebih terkenal, ya, lebih diikuti oleh banyak para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan tentang bahwa orang musyrikin itu belum tentu selamat, ya, itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada anak kecil yang mati, lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Busrolahu bil jannah." Kabar gembira bagi dia mati, dia akan masuk ke dalam surga. Anak kecil, masih kecil. Lalu Rasulullah SAW justru bertanya kepada Aisyah, apa yang kau ketahui wahai Aisyah? Apa yang kau ketahui wahai Aisyah? Ini pertanyaan pengingkaran. Ya. Bagaimana bisa memastikan bahwa anak ini pasti berada di dalam surga, pasti selamat? Siapa yang mengatakan? Siapa yang memastikan? Pertanyaan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan anak-anak orang-orang musyrik itu tidak masuk ke dalam surga. Ya. Dan ada hadis yang ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, ini adalah anak-anak yang mereka Allah Subhanahu wa taala takdirkan nanti taat ketika diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Bapak dan Ibu rahimahullah ya, faedah yang terakhir, meskipun setiap anak itu dilahirkan berada di atas fitrahnya, maka anak-anaknya orang musyrikin, anak-anaknya non-Islam, ketika mereka mati di atas agama orang tuanya, maka mereka tetap diperlakukan sebagai orang kafir.
ketika hidupnya ataupun ketika matinya mereka tetap diperlakukan sebagai orang kafir. Artinya kalau ada anaknya orang Yahudi misalnya, dia mati masih kecil, maka dia tidak dikafani, dia tidak disolatkan, dia tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Walaupun bisa jadi dia nanti di akhirat masuk surga. Walaupun bisa jadi di akhirat masuk surga, walaupun kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan apakah dia masuk neraka atau masuk surga, kita nggak bisa. Demikian juga kalau misalnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, misalnya Israel dikalahkan dalam peperangan, maka anak-anak Yahudi, anak-anak tentaranya yang ikut berperang, itu mereka dijadikan tawanan dan mereka dijadikan budak. Mereka dijadikan tawanan dan mereka dijadikan budak. Meskipun mereka berada di atas fitrahnya, karena secara zahirnya mereka di dunia mereka non-Islam, maka tetap diperlakukan hidupnya ataupun matinya diperlakukan sebagai non-Muslim, diperlakukan sebagai non-Muslim, tidak kemudian berlaku hukum Islam pada mereka, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak dikawani dan tidak disolatkan. Meskipun bisa jadi itu tadi di akhirat mereka akan selamat, mereka akan masuk ke dalam surga. Ya, Allah Taala alam. Barangkali sampai di sini masih ada sedikit waktu. Ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan. 56 detik. Nah, ada sisa waktu 40 detik barangkali dari Imam yang bertanya secara langsung berkaitan dengan hadis-hadis yang berbeda dengan akidah. Jika tidak ada hadis ini, jadi pertanyaan depan, apa hukum mengganti nama anak apabila itu sudah sakit? Oh, iya. Kalau ada orang yang ngomong aja baik-baik. Dalam pembahasan tentang takoyur, kita pernah bahas ya dalam majelis ini beberapa lama yang lalu. Di antara bentuk takoyur itu adalah bertakoyur dengan al-asma, bertakoyur dengan nama-nama, ya, bertakoyur dengan orang-orang, ya, bertakoyur dengan benda, dengan sesuatu yang dilihat ataupun sesuatu yang didengar. Nah, pandangan bahwa seseorang itu sering sakit karena dia punya nama tertentu, kalau bahasanya orang Jawa ini kabotan jeneng, keberatan nama, harusnya namanya diganti dengan nama itu biar nanti nggak sakit-sakitan. Maka ini termasuk perkataan takoyur, karena nama itu tidak mempengaruhi keadaan orang tersebut, apalagi kalau nama-namanya baik. Maka berprasangka terjadinya musibah, terjadinya kesialan dengan sebab nama seseorang atau nama tertentu, itu termasuk takoyur yang terlarang. Ya, termasuk takoyur yang terlarang. Kecuali kalau nama itu adalah nama yang buruk, maka disunahkan untuk diganti. Tapi tidak terkait dengan datang dan tidak datangnya ke sini, tidak datangnya kesialan, tidak. Tetapi kalau nama-namanya yang buruk, itu memang sunnahnya diganti. Karena nama itu adalah antara bentuk doa. Ya, ada orang yang namanya misalnya apa? Golimin. Beneran. Kita dulu punya tetangga namanya Golimin. Ya, namanya di dalam Al-Quran sih. Tapi ya, secara makna kan jelek ya. Masa ngasih nama anaknya orang-orang yang jahat. Maka yang seperti ini sunnah untuk diganti dengan nama yang lain, dengan nama yang baik. Dan karena nama itu adalah doa, maka terkadang nama yang buruk itu memberikan efek kepada orang yang diberi nama. Karena nama adalah doa harapan. Ya. Seperti yang terjadi kepada kakeknya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Kakeknya Sa'id bin Musayyib itu seorang sahabat. Jadi Sa'id bin Musayyib itu ayahnya seorang sahabat, kakeknya seorang sahabat. Kakeknya ini bernama Huzun. Huzun itu artinya kesedihan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Huzun ini,
ganti namanya jangan khusus, namanya Sa'id. Ya, bal ismu kasana. Bahkan namamu adalah Sa'id. Maka kata Rasul ini, enggak, saya tidak akan mengganti nama yang telah diberikan oleh kedua orang tua. Maka semenjak itu keluarganya selalu ditimpa dengan kemalangan dan kesedihan. Ya, para ulama menjelaskan ada beberapa. Pertama karena menolak perintah Nabi SAW. Yang kedua karena nama buruk. Karena nama buruk itu adalah bagian dari doa dan itu diberikan oleh Allah SWT. Maka selalu ditimpa kemalangan terus, bahkan sampai pada Sa'id bin Musayyibnya pun ditimpa dengan kemalangan. Ya. Bahkan ketika namanya dari Sa'id masih tetap ditimpa kemalangan. Jika beliau mendapatkan tekanan dan perlakuan yang keras dari masyarakat seperti ini. Ya, maka kalau misalnya ingin ganti nama ya ganti nama saja, jangan terkait dengan karena anak ini sakit-sakitan dia sembuh ya. Insya Allah nggak ada hubungannya sama sekali. Bahkan dikhawatirkan itu termasuk tatoyo yang berprasangka buruk yang karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nama itu sebagai tanda atau sebab datangnya